don't have to feel this again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya San Gozi, NPM 24 10 60 10 70 133 dari Universitas Singapura Bangsa, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menganalisis tentang gaya kupu-kupu. Yang pertama, gerak dua rangkaian. Nah, dari video yang sudah dilihat, kesalahan saya adalah saat saya meluncur, itu kepala saya terlalu ke bawah, seharusnya tidak seperti itu, dan tangan saya harusnya sebahu. Karena belum terlalu terbiasa, jadi turun-turunan atau jadi nggak lurus ke atas tuh. Terus yang kesalahan selanjutnya adalah bagian bokong saya itu belum menaik ke permukaan, karena pemula juga belum ini terlalu bisa. Dan kaki saya, kaki itu dia belum mengepakkan kakinya, jadi tidak bisa mendorong lebih jauh lagi. Itu kesalahannya. Nah, yang selanjutnya ada full rangkaian. Full rangkaian, kesalahan saya dalam melakukan full rangkaian ini, saya sama seperti yang tadi dua rangkaian, saya belum bisa tangan lurus ke atas, terus kepala masih terlalu bawah. Harusnya kan seperti ini, tangan seperti ini. Nah, dan bokong atau pinggul saya belum bisa keluar dari permukaan air juga. Kaki saya juga belum bisa mengentak secara berbarengan. Jadi masih ada yang satu begitu. Selanjutnya ada full rangkaian dan kombinasi satu tangan. Yang pertama, kesalahan yang pertama, saya tangannya tuh harusnya kan setelah kombinasi 1, 2 baru tangan. 1, 2 baru tangan. Nah, saya malah 1 tangan, 1 tangan. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, kepala saya belum bisa ke atas, atau harusnya itu kan ke atas buat mengambil nafas. Nah, itu saya belum bisa ke atas, jadi masih setengah, masih tenggelam. Yang kedua, pinggul saya atau bokong saya belum bisa keluar permukaan air. Yang terakhir, kaki saya belum bisa berbarengan, sama seperti yang tadi, kombinasi 2, full rangkaian, sama seperti itu. Jadi kakinya tuh belum bisa bareng. Selanjutnya saya akan mengevaluasi tentang tadi kesalahan saya dalam melakukan gerakan gaya kupu-kupu yang ada tadi di video. Yang pertama ada gerakan dua rangkaian. Bahu tangan lurus ke depan atau lurus ke atas, ini sejajar dengan bahu kita, dan kepala agak sedikit
agak sedikit ke bawah ya. Dan pinggul kita nih seperti satu, dua, satu, seperti itu. Dan kaki itu harus berbarengan, jadi nggak boleh satu, dua, nggak boleh. Nah itu kesalahan ini yang pertama. Yang kedua ada full rangkaian, sama seperti yang tadi yang 2 rangkaian sama begini juga, tapi kan kalau yang 2 rangkaian itu cuma 1, 2, 1, 2, tapi yang full rangkaian itu dari ujung ke ujung, misalnya dari sini sampai sono gitu, jadi 1. Jadi tidak diinikan lah full rangkaian itu, jadi banyak panjang, sama seperti ini. Selanjutnya ada full rangkaian plus 2 rangkaian. Nah sama seperti yang tadi, bedanya saat 2 rangkaian itu 1, 2. Nah saat ini atau ke sini kita narik sambil ini ngambil tangan 1, set, set, dan dengan tarikan dorongnya ini, set, gitu. Set, jadi 1, 2 sambil ambil, set, gitu. Jadi itu ya, solusinya. Dan ngambil nafas terus, sambil ngambil nafas, sambil kepala tuh naik, badan set, gitu. Nah itu dari solusi full rangkaian plus 2 rangkaian. Nah. Berikutnya saya akan menjelaskan solusi untuk pemula yang mau belajar gaya kupu-kupu. Yang pertama, pemula tuh harus tahu teknik dasarnya, yang seperti tubuh, posisi tubuh kita kayak gimana. Posisi tubuh kita horizontal atau lurus di atas permukaan air. Jadi kita harus seimbang tuh di atas air. Yang kedua, gerakan kakinya harus seperti kupu-kupu, sama seperti kupu-kupu, bergantian ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, jadi ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu. Itu teknik dasarnya. Yang ketiga lagi ada lengannya. Lengan harus seperti sayap kupu-kupu ini kan, tapi bedanya kita harus gini, sama gitu. Itu teknik dasarnya harus kita ketahui sebagai pemula. Nah, selanjutnya ada tips untuk pemula yang mau belajar teknik atau gaya kupu-kupu. Yang pertama, latihan gerak kaki. Latihan gerak kaki ini harus dilatih secara terpisah atau untuk meningkatkan kekuatan dan koordinasi. Jadi harus terpisah, seperti 1 dulu kita langsung, nanti yang kedua 2 kita ingin 2. Yang kedua, latihan gerakan lengan. Sama seperti gerakan kaki, latihan ini harus dilatih secara terpisah untuk meningkatkan kekuatan dan koordinasi. Sama seperti yang tadi kita harus, kan makanya tadi saya sudah jelaskan 1 dulu, saya baru belajar 1. Nah begitu, harus terpisah. Yang ketiga ada gerakan gabungan, latihan gerakan kaki dan lengan secara bersamaan untuk meningkatkan koordinasi dan kekuatan. Jadi habis 1, 2, 1, nah 1, 2, 1. Nah itu, jadi dikombinasiin antara latihan yang tadi kaki itu dan tangannya, jadi dikombinasiin. Yang keempat, bisa menggunakan alat-alat bantu seperti ya apa namanya itu ya, yang buat pelampung atau apa itu,
Jadi bisa ngambang, jadi bisa kita melatih jadi enak gitu untuk meningkatkan itunya juga, koordinasi geraknya juga kan jadi lebih gampang seperti itu. Yang terus selanjutnya ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang pemula atau umum. Yang pertama ada gerakan kaki yang tidak seimbang. Nah ini gerakan kaki pasti tidak seimbang karena tidak terlalu kuat dan terlalu lemah kakinya, jadi tidak dilatih kaki kita tidak dilatih. Yang kedua ada gerakan lengan atau tidak seimbang, lengannya tidak seimbang atau tidak kuat juga, sama terlalu lemah, jadi itu tangan sama kaki itu tidak terbiasa dilatih. Yang ketiga ada posisi tubuh yang tidak seimbang. Nah posisi tubuh itu yang jadi kita tidak seimbang di atas permukaan air, jadi kita turun ke bawah. Itu kita harus berlatih agar kita posisi tubuh seimbang dan tidak terlalu miring ke satu sisi atau tenggelam. Nah itu kita harus berlatih. Nah cara-cara untuk berlatih itu seperti yang pertama latihan sprint, lari. Nah itu juga latihan sprint dapat membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi gerak. Jadi kita latihan sprint aja, kita lari berapa gitu, tapi lari kenceng ya, lari sprint lah, lari. Yang kedua ada latihan edu crunch, atau latihan ini dapat membantu ketahanan dan efisiensi gerak. Jadi itu bisa membantu meningkatkan ketahanan, jadi kekuatan kita. Yang ketiga ada latihan teknik. Latihan teknik dapat membantu meningkatkan kekuatan dan koordinasi. Jadi teknik-teknik yang tadi saya sudah jelaskan itu harus dilatih kepada oleh yang baru mau belajar gaya kupu-kupu gitu. Sekian dari analisis video tentang gaya kupu-kupu ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah gerak, atau salah apapun itu. Maaf, saya maklum, saya manusia, bukan Nabi Boy. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.